tentang perang Gog Magog buat Armageddon toh, baru ada Gog Magog ulang toh. Nah, Gog Magog yang di Yehezkel itu kan Gog Magog. Sebenarnya Gog Magog ini kan di belakangnya iblis kan. Ini kan iblis sebenarnya. Kalau dulu tuh wajud pakai bahasa lama itu kan setan sebenarnya. Ya semua setan pe kerja di belakang toh. Nah, tapi yang di Gog Magog itu memang Rusia kan. Itu memang bangsa-bangsa di bumi yang di Yehezkel 38-39 yang kita sementara tunggu. Yang sementara kita tunggu ini. Dia paling duluan. Baru Harmagedon. Gitu kan? Harmagedon, setelah Harmagedon itu kan perang terakhir antara manusia dan Allah. Nah, kalah manusia, kemudian Tuhan datang. Tuhan kan datang. Tuhan datang, kerajaan 1000 tahun damai. Iblis dihukum. Diikat di lubang jurang maut kan? Begitu kan urutan di Wahyu. Nah, dan seketika waktu selesai 1000 tahun, saya katakan 1000 tahun itu kan cuma membuktikan semua. Itu pembuktian sebenarnya kepada setan. Kenapa dia belum langsung dipermanenkan di neraka? Karena membuktikan itu karena ngana sampai orang berdosa. Buktinya setelah dia diikat, ada orang berdosa 1000 tahun. Damai. Ya, itu kan jatuh bukti. Sekaligus itu berarti pemulihan bagi Adam terjadi. Boleh hidup 1000 tahun kan? Tidak ada berdosa. Terpenuhi itu. Saya istilahkan itu bulan madu. Itu bulan madu setelah pernikahan gereja. Iya kan? Kira-kira. Jadi setelah itu ada Gog Magog. Di mana itu? Apanya? Bagaimana? Pengangkatan gereja itu terjadi kok di bagian mana itu? Pengangkatan gereja? Oh, pengangkatan yang mana? Yang massal? Yang tipe A itu. Oh, yang kelas A itu sebelum 3,5 tahun. Itu kalau dilihat dari sangkakala, kita pakai fase tentang sangkakala ya. Itu antara sangkakala 4 dan 5. Kalau pakai fase sangkakala. Dan pasti di situ keadaan sesukar. Keadaan sesukar pasti. Berarti itu yang itu masuk di apa Kang? Celaka. Semua masuk di celaka. Harmagedon kan celaka kedua. Sangkakala ke-6. Oh, berarti yang di Harmagedon sudah ada Kang. Oh, sudah ada. Oh, so diangkat. Orang-orang kelas A sudah diangkat. Begitulah kelas B. Yang dilindungi Tuhan pasti kan dia ada terlindung sendiri dia. Yang B itu yang disingkirkan. Yang di padang gurun itu. Nah, kita kan udah nggak persoalkan itu Tuhan tahu. Tuhan pemeliharaan kan. Tapi yang mati pasti mungkin tinggal sedikit. Ada kesempatan bertobat, ya. Tuhan dibilang begini toh. Ada hamba Tuhan kita bawanya di YouTube dia bilang begini. Orang kan nggak usah artinya orang nggak usah khawatir kalau memang sejadi itu tribulasi, orang kan sudah diangkat toh. Iya. Kon dia pakai dasar angkat itu 1 Timotius 4. Ya itu orang diangkat itu. 1 Timotius 4. Ada pertemuan orang yang mati dengan orang yang masih hidup itu diubahkan. Oh, 1 Tesalonika 4. Tadi udah baca. Itu tepat, itu di ayat itu begitu. Oh, masalahnya dia anggap kan pengangkatan sekali kalau dia bicara itu berarti. Dia anggap cuma sekali kan, sekali itu di akhir di Tuhan datang di atas awan. Itu sebenarnya kita selalu bedain. Tuhan datang di atas awan dan Tuhan datang seperti pencuri. Supaya jelas. Itu yang terakhir kok itu. Iya, itu yang terakhir. Kalau 1 Tesalonika 4, kalau masuk di situ berarti masuk tribulasi yang iya. Itu setelah masuk yang turun dia bicara ini berkaitan dengan orang-orang mati itu, no? Semua ada di situ. Aku dapat situ toh. Termasuk lain dan dia bilang orang kalau 3,5 justru dia bilang tribulasi 7. Yang usah pusing sampai 7, 3,5 aja sudah jelas kok. Iya. Iya, dia bilang kalau tribulasi orang nggak usah takut, orang sudah diangkat berdasarkan 1 Tesalonika 4. Oh, salah dia. Salah. Kita berani bilang dia salah. Kita pikir ayat itu kok
kalau di satu sel keempat itu kan nanti terakhir Terakhir itu Tuhan datang di atas awan. yang diangkat orang mati lebih dulu, baru tuh Iya, orang-orang yang masih apa tuh yang hidup. iya, semua. Iya, semua bangkit di situ toh. Bertemu Tuhan. Puncak. Yang keempat. Itu puncak. Saya tadi udah baca. Itu kan ya itu pertemuan di udara kan saya bilang. Itu pertemuan di udara. Diubahkan tuh. Iya. Iya. Yang di padang gurun itu diubahkan. Masih hidup itu kan, berusaha. Iya, yang masih hidup toh. Yang di padang gurun kan yang Tuhan lindungi. Oh betul. Masih ingat? Betul. Ya. Itu kan dia tidak dapat menjamah. Jadi Makanya waktu berusaha bilang mungkin mati semua kalau di masa itu. oh mati yang mati syahid, yang mati syahid pasti mati yang ketiga. Itu yang tertinggal itu kan. Nah, Yang masuk di Wahyu 7 itu orang nanti. iya betul. Wahyu 7 masuk semua, masuk di kesusahan besar. Dia mati-mati sahid semua kan. Sedangkan itu disingkirkan juga dia kan masuk, tetapi dia dilindungi. Iya. Beda. Betul. Yang mayoritas kan mati syahid, tak terhitung banyaknya, tak terhitung mati syahid itu. Iya betul. Cuma dia matinya lama, kongso 1 Tesalonika 4 peristiwa toh, berarti bangkit. Berarti dia pakai ayat itu kok salah dia bilang itu kan. Ya, maksudnya kalau dia pemahaman enteru satu kali, dia hilang, no? Susah. Nggak mau apa. Banyak sekali yang hilang di situ karena dia menganggap kedatangan Tuhan itu satu kali dalam satu sesi lah. Jadi dia gabung. Jadi dia gabung pengangkatan. Hah? Bisa kerja, bisa kawin, terus ikut begitu. Oh ada, itu pengajaran itu banyak juga. Dalam arti di kerajaan 1000 tahun damai. Iya. Iya, ada penafsiran besar. Kalau tolong di GPDI memang nyanda. Tapi di lain-lain mayoritas, sama juga yang Bro Hendra tanya itu kuda putih antikris. Mayoritas itu yang lain, aliran lain itu, ya dia bilang antikris. Negatif. Tapi kalau mau beda itu, enggak. Walaupun kita bukan itu Injil Kristus. Karena Kuda putih itu. kuda putih itu, dia kan bilang ayat itu, satu-satunya kuda yang dia merebut kemenangan dan akan menang lagi. Tidak mungkin kalau antikris mau menang lagi. Nah, dan dia maju tanpa anak panah. Begitu. Jadi Injil itu tidak mengandalkan kekuatan senjata di dalam merebut jiwa-jiwa toh. Terbuktikan Injil dengan kuasa Allah. Nah itu. Dan selalu kita bilang, kalau bicara warna putih di Alkitab itu selalu kudus suci. Tidak ada arti warna putih di Alkitab dengan pemahaman yang berbeda. Itu aja. Materai pertama kan? Iya, materai pertama. Itu materai Injil Kristus. Oh iya. Jadi dia orang berebut terus finishnya semua di 3,5 tahun. Termasuk yang kita bicarakan ini orang mati apa semua bagi, itu kan finishnya di 3,5 tahun. Boleh bilang akhir. Di akhir kan. Di sangkakala ke-7 kan semua akhirnya. Yang di Firdaus. Iya, kenapa? Yang di Firdaus. Itu kan nanti orang masuk di 1 Tesalonika 4. Oh iya, semua di 1 Tesalonika 4. Semua. Tapi yang di alam maut yang apa namanya Hades, Oh, Hades kan dunia dibangkitkan. nanti kebangkitan kedua. Nah, orang kan mau binasa. Kebangkitan. Dia termasuk tuh orang kita bicara tadi termasuk orang kaya dan anggap tuh orang kaya tak masuk. Tuh tadi, tuh cerita tadi Lazarus. Orang kaya ya dia tunggu di Hades untuk dihakimi. Untuk menghadap tahta putih tuh. Penghakiman. Iya. Nah, mereka yang mau berusaha berontak terakhir tidak ada pilihan lain kan? Itu perang Gog Magog yang Bro Hendra tanya terakhir. Itu setan. Itu bukan manusia, bukan bangsa-bangsa di dunia itu.
Bangsa-bangsa di dunia so game point di Harmagedon. Iya. Itu seorang mati semua, pemberontak semua, binasa. Ya iblis mau coba sekali lagi. Terakhir kan? Upaya terakhir. Dia dilepaskan, kodong kepung. Nah, Tuhan terus bakar satu kali kan? Satu kali kerja. Memang Tuhan mau bakar nih langit dan bumi lama toh? Satu kali bakar. Jadi sampah abadi. Kumpul semua. Iya. Sama dia domba kumpul sendiri jo, kurang ujumu. Begitu kira-kira. Iyo. Ada tuh firman Tuhan bilang, aku tahu menyimpan toh. Oh iya. Orang benar untuk diselamatkan dan itu no. Iya. Berarti itu Tuhan si kumpul dulu. Aduh. Baru habis. Memang satu kali kerja. Sempurna gitu. Itu kalau kita sampai hari ini belum pernah ada jawaban yang lebih kena lagi lah kira-kira yang masuk dan sesuai dengan bunyi Alkitab. Gitu. Mendukung. Ada lah yang terkait, tersembunyi tadi tuh. Atau ada yang lain mau sambung? Atau belum masuk tuh Bro Hendra poin belum masuk pertamang-tamang yang lain. Gitu. Kadang-kadang ini perenungan sendiri-sendiri. Gitu. Iya. Iya. Oh ini. Ya, silakan. So, itu tomat bagi mahal. Termasuk ada yang sehatnya kalau komen-komen. Markal sonya tal sehat kok dia mau waktu. Kalau tuh yang jahot-bahot kurang sehat kadang-kadang dia bicara nubuat, dia bicara HGB, HGU. Bagaimana deh ini? Ini bukan bicara kesehatan jiwa. Semua mesti beli HGB bantah tahun 2035. Kita heran ada orang percaya. Orang percaya. Pengadilan bukan untuk menentukan orang masuk neraka atau surga. Oh, pengadilan Kristus, iya, betul itu. Iya. Itu upah, pahala. Itu pahala. Nah, yang takhta putih itu untuk penghakiman. Memang pengadilan untuk membinasa. Hukuman untuk menerima hukuman. Iya, pengadilan Kristus dan takhta putih beda. Iya. Peristiwanya aja beda kan? Pengadilan Kristus sekarang sebelum dia datang. Semua berbagi tuh. Itu akan dipraktekkan kan di kerajaan 1000 tahun damai. Itu pahala. Itu yang memerintah bersama Tuhan, pasti kan? Oh, dia bilang ngana cuma boleh pahala atau ngana RT dari pemerintahan, kalau di pemerintahan, gitu. Ada yang cuma rakyat jelata, iya kan? Ada pemerintahan, ada rakyat dong. Masa saya mau jadi pemerintah? Jadi itu ya beda-beda, no? Jadi lupa tuh penjahat di sisi Yesus, tak kira dia tuh cuma rakyat. Nggak bikin apa-apa, iya toh? Contoh. Nah itu. Oh sudah, so selamat, so senang sekali dia. Loh, dia so beruntung sekali dia itu. Makanya kata orang, upah itu yang terang, maksudnya terang sudah diselamatkan. Iya, jadi jangan masa bodoh, rugi. Iya, isi. Semua yang betul. Poin-poin itu semua. Iya. Betul. Maksudnya betul melayani dengan plong kan, dengan rileks bagus karena Tuhan, karena cinta Tuhan itu lebih oke kan? Nggak ada beban. Nah, tahu-tahu sudah semua diakumulasi dengan berkat. Itu. Halo, Paul, ada komentar? Halo. Oh iya. Jadi boleh nggak coba jaga suara sedikit. Itu kan Pak Hendra, Bro Hendra ada komentar itu kan ada satu jalur itu. Hah? Lukas 16 ayat 19-31. Oke, Lazarus dengan orang kaya. Hah? Kenapa? Gimana? Ini tentang tahapan mengenai tempat tujuan jiwa dan roh orang Kristen setelah kematian fisik. Iya, betul. Jadi pemisahan jiwa dan tubuh, ya kan? Iya. Setelah itu tempat sementara Firdaus. Iya. Nah, pertanyaan ini tentang keadaan di Firdaus, Om Son. Nah. Di Firdaus itu
tadi bilang, jadi mereka beristirahat dari Ya. dari jerih Jadi lelah, iya. duniawi. Kemudian tidak kata tangis atau duka cita. Nah, kemudian di ayat di Lukas 16:31 tadi kita baca, orang yang meninggal ini sadar dan bisa berkomunikasi. Nah, ini yang luar biasa kan? Iya. Di Firdaus, Iya. orang sadar dan bisa berkomunikasi. Iya, Dalam kan? kematian, Iya. orang kayak tersebut dia ada dalam penderitaan yang kekal dan sangat menderita di dalam nyala Iya, api. iya. Kemudian dari dalam api orang kaya itu sadar dan dapat melihat Abraham dari jauh, serta kan dia lihat Lazarus yang miskin, Iya. yang dulu di pangkuan Abraham. Iya. Orang kaya kan bilang dia sadar dengan dia berkomunikasi secara sadar ini dengan Abraham. Ini firman Tuhan bilang kan, meminta persian agar Lazarus diutus, mencelukan. Nah sekarang pertanyaannya, masih ada lagi kesempatan? Sertifikat tanah di sana terus mau bicara? Itu kan suara yang terlambat dia. Jadi suara terlambat toh. Kalau mau tanya Pak Tony Daud kalau itu sertifikat. Jadi kalau jelas kan suara terlambat. Abraham semuanya apa dia? Bahwa terlambat. Itu dompe urusan Jo. Gitu. Tapi hebatnya Tuhan masih beri kesempatan. Ya kan, Bapak Paul bilang, dia masih boleh ini walaupun siksa, tapi sebenarnya ada pembatalan. Itu orang kan jangan, kalau Katolik kan ajar api penyucian toh, masih boleh toh. Nah, contoh ini pembanding dan. Jadi itu jelas kan Alkitab, kemurnian firman begitu. Tidak ada jalan lagi, sudah terlambat. Kalau mau bertobat sekarang ini, sebelum mati. Ya toh. Dan sudah jelas itu. Dalam keadaan sadar. Iya. Jadi semua sadar orang semua memang. Jiwa sadar, orang sadar kan? Penyesalan. Iya, penyesalan betul sekali. Dia penuh penyesalan justru. Yang siksa di situ, no? Jadi kalau melihat ini cerita dalam tadi Lukas 6. Iya. Iya, karena orang bicara soal penyesalan. Penyesalan. Untuk melakukan hal yang baik. Iya, betul. Kenapa? Kenapa kita nyak begini? Kenapa? Begitu terus toh? Nah, itu yang paling siksa no memang di sana, penyesalan. Dan lewat cerita itu dia kasih ingat pada orang yang masih hidup ini cerita. Di sana soalnya ada cerita lagi sertifikat tanah. Oh, soalnya anda mau ganti rugi jalan tol. Oh, haleluya. Semangat orang. Kalau sekarang ada kobong boleh no kobong. Supaya boleh bantu-bantu Pak Lazarus tuh. Kalau ada. Iya. Iya. Luar biasa. Makasih Om Sul. Yuk. Ada lagi pertanyaan sesudah Bro Hendra? Pak Jeffrey sudah beres. Tentang inti persoalan sudah kan? So masuk kan itu? Bruno sudah juga toh? So tidak ada pertanyaan lagi nanti kan? Pas ya? Iya kan? Jadi so tidak akan bingung lagi. Yang tompe porsi sudah jelas. Jadi sekarang kuat jo mau seperti Yesus supaya boleh mempelai. Oke. Jadi tidak ada lagi yang mau bertanya? Saya mau akhiri. Oke. Kalau begitu, Pak Jeffrey mau tanya? Enggak. Oke, kalau begitu. Ya. Ibu Febi Jo, Ibu Febi ada Pak Iko, bagus, buat doa. Ibu Ebi? Ada. Oke. Ibu Ebi dan doa Jo. Tutup pertemuan kita hari ini.
Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, buat setiap berkat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami, Haleluya. sehingga sesi Zoom hari ini boleh berjalan dengan segala baik. Nama Tuhan yang dipuji, nama Tuhan yang dipermuliakan. Doa kami Tuhan, biar Tuhan senantiasa menolong, memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Sony Manopo bersama dengan istri dan keluarga Tuhan. Biar Haleluya. hikmat, urapan Allah, pewahyuan Tuhan selalu berikan buat hamba-Mu Tuhan. Boleh menjadi saluran berkat buat kami semua. Berkati semua yang boleh mengikuti Zoom pada malam hari ini. Kami percaya berkat-berkat Allah belum menjadi bagian kami. Kami boleh semakin hari, semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami akan tutup Zoom meeting pada malam hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amen. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati Sebi. Tuhan berkati. Ya, semuanya selamat malam. Terima kasih Tuhan berkati. Ya, selamat bobo. Ya.